Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Wika di channel Klasik Hobi TV. Video kali ini saya akan mereview salah satu koleksi dari Klasik Hobi, yaitu Ford Escape Limited tahun 2011. Ada 3 alasan kenapa pilih Ford Escape. Yang pertama karena harganya paling terjangkau di antara rival-rivalnya seperti Honda CR-V maupun Nissan X-Trail. Dan meskipun mobil ini bisa dibilang murah, tapi yang kita dapat cukup lumayan ya, dari kenyamanannya, tenaganya, bahkan fitur-fiturnya. Alasan kedua yaitu produk-produk dari Ford ini selalu fun to drive ya. Salah satu yang bikin fun adalah fitur sunroof, yang mana fitur tersebut tidak dimiliki oleh rival-rival dari Ford Escape ini sendiri, yang mana akan memberikan pengalaman berkendara yang berbeda buat teman-teman semua. Alasan yang ketiga yaitu bentuknya. Kita sih suka banget ya bentuknya Ford Escape ini. Kenapa? Karena dia mengkombinasikan antara unsur-unsur modern dengan desain grafis yang masih terlihat klasik. Tapi balik lagi sih, masalah desain itu selera teman-teman semua. Tapi kalau kita pribadi sih suka banget sama bentuk dari Ford Escape ini. Ford Escape sendiri dipasarkan di Indonesia mulai tahun 2002 sampai 2014 ya. Yang mana sepanjang rentan waktu tersebut dia masih menggunakan basic model body yang sama. Hanya saja dia sudah mengalami facelift sebanyak kurang lebih 3 kali. Untuk model yang pertama kurang lebih bentuknya seperti ini. Dia diproduksi mulai tahun 2002 sampai 2007. Dan di versi yang pertama ini dia memiliki banyak varian mesin, yaitu 2000 cc, 2300 hingga 3000 cc, dan ada yang menggunakan sistem penggerak 4x4. Untuk bentuk keduanya kurang lebih seperti ini. Dia diproduksi di tahun 2007 sampai 2008. Dengan ciri khasnya dengan grill dan lampu depan yang besar-besar seperti ini. Tapi cukup eye catching banget ya. Dan facelift keduanya bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia diproduksi mulai 2009 sampai 2010. Yang kemudian dilanjutkan oleh dia facelift ketiganya. Yang membedakan facelift kedua dengan ketiga adalah di grill depan dan bumper depan saja. Selebihnya sama. Oke, sekarang kita bahas dulu detail kondisi tentang mobil ini. Kita mulai dari bagian depan ya. Untuk lampunya sendiri dia masih menggunakan lampu halogen ya. Kemudian grillnya sudah menggunakan model sarang tawon, yang mana memunculkan kesan bahwa dia adalah mobil yang cukup sporty. Dan untuk keseluruhan body catnya dia masih full original cat, belum di repaint ya. Bagian body yang paling saya suka dari Ford Escape ini adalah bagian belakangnya ya, yaitu dari pilar C ke pilar D, yang mana bentuk ini masih dipertahankan oleh Ford mulai tahun 2002. Dan bentuk kotak-kotaknya ini memberikan kesan yang sangat kuat bahwa dia adalah SUV Amerika. Di bagian atas mobil ini sudah dilengkapi oleh roof bar atau biasa juga disebut crossbar, yang mana ini sangat berguna ketika kita sedang traveling atau road trip ya. Kita bisa pasangkan di atas roof box maupun rak sepeda, sehingga menunjang bawaan banyak barang-barang yang kita perlukan saat road trip. Mobil ini bisa dibilang cukup fun to drive ya. Seperti yang saya bilang tadi, dia cocok banget kita pakai buat jalan-jalan sama keluarga gitu ya. Ke Bali kayak kemana, sambil sunroof dibuka, kita menikmati suasana pedesaan di Ubud, menikmati suasana sore di Pantai Kuta. Wih, pasti bakal
lebih mengesankan. Kenapa kita bilang cocok untuk traveling? Karena untuk traveling itu kita identik dengan barang bawaan yang banyak. Ford sangat memanjakan itu dan memudahkan akses kita untuk mengakses barang di bagasi. Yang pertama, misal kita sedang parkir paralel ya, sehingga tidak memungkinkan kita untuk membuka pintu, kita bisa membuka kacanya saja seperti ini. Nah, lalu mengambil barang bawaan kita sehingga lebih mudah untuk diakses. Selain itu, kita juga bisa membuka pintu besarnya kalau memang barangnya cukup gede ya, seperti ini. Bagasinya juga cukup lapang, dijamin bikin perjalanan teman-teman lebih menyenangkan. Oke, sekarang kita bahas kaki-kakinya. Mobil ini menggunakan velg ring 16 dengan ban ukuran 215/65. Yang mana sayangnya sih di mobil ini dia masih menggunakan offset velg yang agak masuk ya. Jadi tidak mengimbangi besarnya over fender ini, sehingga kalau teman-teman yang suka fitment mungkin melihat, wah, ban belakang ini terlalu masuk ya. Makanya kedepannya sih kita pengen coba ganti velg ini. Minta masukannya ke teman-teman ya. Tulis di kolom komentar, kira-kira velg dan ban seperti apa yang cocok untuk mobil ini. Mau dibawa gaya racing look atau off-road look. Tulis di kolom komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang interior dari mobil ini. Saat pertama kali masuk ke dalam interior mobil ini, langsung terkesan aura mewahnya ya, yaitu dari kombinasi warna yang digunakan. Ada krem, hitam, serta memiliki unsur kayu yang ada di panel tengah ini. Lalu yang membedakan Ford Escape tipe XLT dengan tipe Limited salah satunya adalah panel tengah ini. Yang mana untuk AC dia sudah full digital, bukan puter-puteran lagi. Kemudian head unitnya dia tidak menggunakan head unit yang sudah menjadi satu dengan panel ini, melainkan sudah bisa menggunakan produk dari aftermarket. Oke, untuk joknya sendiri dia menggunakan bahan kulit ya, yang mana tentu sangat nyaman untuk digunakan. Kemudian di sini ada fitur sunroof, yang mana fitur ini tidak dimiliki oleh rival-rivalnya dari Ford Escape ini tadi. Meskipun harga mobil ini terjangkau, tapi ketika kita berada di interior bener-bener kita nggak merasakan ini mobil murah gitu. Karena dari pemilihan warnanya tadi, terus material-material yang digunakan, menurut saya sih oke banget ya. Ditambah lagi di antara jok supir dengan jok penumpang di sebelahnya, di sini terdapat box pemisah. Ini sering kita temui sih di mobil-mobil sport ya, seperti Mazda RX-8, Toyota Supra maupun mobil-mobil yang lain. Untuk mesin sendiri dari mobil ini menggunakan mesin 2300 cc ya, yang mana untuk tenaganya sih menurut kami udah lebih dari cukup, sesuai dengan konsep fun to drive-nya tadi. Nah, di Ford Escape ini hanya generasi pertama saja yang dia memiliki beragam varian mesin. Mulai 2000 cc, 2300, bahkan 3000 cc. Tapi untuk yang penggerak 4x4 di generasi pertama hanya terdapat di yang 3000 cc. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya review singkat kita tentang Ford Escape ini. Buat teman-teman yang berminat, silakan hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan dukung terus channel Classic Hobby TV ini dengan subscribe dan like video-video kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.